Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal pembahasan tentang koloid, tepatnya di bab 11, uji pemahaman halaman 342. Untuk pembahasan kali ini kakak jadiin satu, jadi nanti soal di uji pemahaman 342 sama 355, karena memang soalnya cuman teori saja, jadi nggak banyak penjelasan yang bisa Kak jelaskan. Kalian cukup dari bacaan sebenarnya udah dapat poinnya, dapat jawaban yang dicari. Tinggal banyak membaca aja. Gitu ya. Nah, di soal ini 342 ada 3 soal saja. Langsung saja kita ke nomor 1. Sistem dispersi koloid berikut yang medium pendispersinya gas. Nih, medium pendispersinya gas. Dan zat terdispersinya berupa cair adalah, nah, dalam sistem koloid nanti di buku teksnya udah ada teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Medium pendispersi ada di sini ya. Medium pendispersi gas. Oke, ini gas, ini juga gas. Nggak ada. Nah, namun zat terdispersinya cair atau fase terdispersinya cair. Berarti yang ini ya. Berarti ini bukan. Nah, cair sama gas. Namanya dia aerosol cair. Ada apa aja? Ada awan, contohnya kabut, obat nyamuk semprot, parfum. Jadi fase terdispersinya cair, tapi mediumnya dia berupa gas. Berarti yang mana? Yang kabut nih ya. Nah, asap itu mana? Asap itu maksudnya yang bisa dicari sendiri ya. Nah, ini dia maksudnya. Gas juga, cuman fase terdispersinya dia merupakan padat. Asap itu kan dari gas juga kan, cuman kandungannya dia padatan, partikel-partikel padat, itu fasenya. Kalau yang awan, kabut, itu dia juga gas, cuman dalamnya atau fase terdispersinya dia berupa partikel-partikel air, cairan gitu ya. Makanya dia masuknya ke aerosol cair. Kalau asap, aerosol padat, dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri di tabel ini ya. Nomor 2. Asap, air susu, agar-agar, dan larutan FeOH 3 kali berturut-turut merupakan contoh dari, nah, asap tadi yang pertama ini ya. Asap merupakan contoh dari ini, aerosol padat namanya. Atau istilahnya ya aerosol. Gel berarti bukan, ini juga bukan, antara C sama D berarti ya. Selanjutnya ada air susu. Air susu di sini masuknya karena sama-sama ya emulsi berarti ya. Kita cek. Nah, ini susu merupakan emulsi. Dia fasanya cair, medium dispersinya juga cair gitu ya. Selanjutnya agar-agar. Nah, ini pembedanya teman-teman antara gel atau sol. Kita cek agar-agar. Agar-agar ada di sini. Dia masuknya ke gel. Nah, berarti yang opsi yang tepat yang C ya, yang D ini salah. Oke. Kalau mau dilanjutin larutan FeOH 3 kali, berarti masuknya dia ke sol. Sol mana? Sol itu ini contohnya. Nah, mediumnya cair, fase terdispersinya dia padat. Jadi FeOH 3 kali itu bentuknya cairan, tapi ada padatan-padatan FeOH 3 kalinya. Contohnya ya seperti tinta, cat, contoh yang lainnya. Kalau teman-teman bisa membayangkan. Seperti itu ya. Opsi yang tepat yang C. Nomor 3.
Sistem dispersi koloid dan larutan tidak dapat disaring, sedangkan suspensi dapat disaring dengan kertas saring biasa. Sebab, oke, jadi untuk menjawab ini teman-teman harus bisa mengetahui perbedaan antara koloid, larutan, sama suspensi gitu ya. Kaitannya dengan dapat disaring atau enggak. Soalnya koloid dan larutan dia tidak dapat disaring. Ini kan pernyataannya. Sedangkan suspensi dia dapat disaring dengan kertas saring biasa. Sebabnya apa? Nah, perbedaannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kaitannya sama bisa disaring atau enggak, itu kan kaitan sama ukuran partikelnya ya. Pembedanya di sini larutan itu partikelnya, nah ini salah teman-teman. Ini lebih tepatnya dia kurang dari 1 nanometer. Larutan itu kecil banget, kurang dari 1 nanometer. Kalau koloid itu di antara 1 sampai 100, kalau suspensi lebih dari 100 nanometer. Itu perbedaan ukurannya gitu ya. Nah, dapat disaring atau enggak? Di sini kita bisa simpulkan juga. Larutan itu tidak dapat disaring ya karena ukurannya tadi ya. Kalau koloid dia dapat disaring sebenarnya, cuman harus dengan penyaring ultra yang kecil banget pori-porinya. Kalau kertas saring biasa dapatnya disaring dengan ya ini, suspensi ini yang bisa disaring dengan kertas saring biasa. Karena ya lubang pori-porinya kertas saring biasa itu teman-teman bisa cek sendiri, nanti kisaran ada di 1000 atau ya 1000 lebih lah. Tergantung variasi kertas saringnya juga. Nanometer. Nah, di sini karena koloid kecil banget, larutan lebih kecil lagi, otomatis ketika kertas saring dipakai nyaring larutan sama koloid, dia akan lewat ya. Berarti opsi yang tepat yang B ini, teman-teman. Partikel larutan dan koloid dapat melewati kertas saring. Kenapa? Karena ukurannya yang kecil banget tadi. Kalau yang A, partikel koloid lebih besar daripada suspensi. Ini jelas salah ya. Dari ukurannya tadi kan kelihatan. Suspensi dia lebih besar dari 100 nanometer. Yang C, suspensi umumnya dari zat padat dan zat cair. Nah, ini nggak ada masuk dan konteksnya ya. Koloid sukar terpisah oleh gaya gravitasi bumi. Ini juga nggak masuk untuk konteksnya. Kertas saring bukan alat pemisah yang baik. Nah, ini nggak masuk konteks. Dia juga bisa memisahkan kan. Meskipun untuk larutan sama koloid harus pakai kertas saring yang ultra. Berarti opsi yang tepat yang B. 3 nomor saja teman-teman. Ini kakak sambung ke halaman 355 ya. Biar jadi satu video nggak terlalu banyak. Nah, ini 355. 4 nomor aja. Seperti yang tadi kakak jelasin, teman-teman bisa baca sendiri. Ini sebenarnya materinya cuma bacaan aja. Dengan membaca, teman-teman udah bisa langsung menjawab soal ini. Jadi nanti kakak penjelasannya nggak begitu banyak. Kakak fokuskan ke opsi jawabannya. Nomor 1. Perhatikan beberapa proses pembuatan koloid. Nah, proses pembuatan koloid di buku teks kalian juga ada. Ada 2 garis besar. Karena ada namanya cara kondensasi sama yang satunya dispersi. Ada 5 cara, 5 proses pembuatan koloid. Yang 1 H2S ditambahkan dalam endapan. Sologam dibuat dengan cara busul Bredig dan lain sebagainya. Yang ditanyakan contoh pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Yang mana saja, gitu ya. Seperti yang Kak jelasin tadi ada 2 cara ya, pakai dispersi sama kondensasi. Ini dispersi, kondensasi. Dispersi macamnya juga ada 4 jenis ini. Ada mekanik, dispersi langsung, ada homogenasi, peptisasi, sama busul Bredig. Kondensasi ada 3 ini, reaksi hidrolisis, redoks, sama pertukaran ion.
atau dekomposisi bahasa lainnya. Dekomposisi bertingkat. Nah, dari sini ini lebih detailnya teman-teman bisa membaca sendiri ya terkait materinya. Dari kata-katanya di sini sebenarnya udah kelihatan teman-teman. Kalau nomor 1 mungkin agak nggak dapat lah kalau teman-teman sekilas dari perkataannya, pernyataannya. H2S ditambahkan ke dalam endapan NiS. Ini kan oke lah, di skip dulu. Nomor 2. Sol logam dibuat dengan cara busur Bredig. Nah, ini jelas ya, busur Bredig ada di sini. Dia maksudnya dispersi. Berarti yang 2 ini pasti bukan. Yang ada 2-nya bukan, ini bukan. Oke, 1 aja teman-teman. Lanjut, nomor 3. Larutan AgNO3 ditetesi ke dalam HCl. Larutan FeCl3 ditetesi dalam air mendidih. Oke, mungkin ini agak oke, kita skip lah. Nomor 5, agar-agar dipeptisasi. Peptisasi maksudnya ini ya. Nah, berarti 5 juga bukan. Yang ada 5-nya bukan. Antara B sama C. Ternyata kita tetap harus mencari sesuai dengan teorinya ya. Sekarang kita pelajari yang 1. H2S ditambahkan ke dalam endapan NiS. Ini masuknya dia dispersi juga teman-teman. Dispersi. Dispersinya apa? Masuknya ke peptisasi. Sama dia. Dia ditambahkan endapan ini. Berarti yang 1 ini bukan juga. Nah, berarti yang ada 1-nya bukan. Oke. Ini teman-teman jawabannya. Larutan AgNO3 ditetesi dengan HCl. Ini kondensasi yang mana? Yang pertukaran ion. Ini. Jadi nanti akan terbentuk koloid AgCl ini. Dari AgNO3 dengan HCl. Untuk yang nomor 4, FeCl3 ditetesi dengan air mendidih. Maksudnya dia nanti dihidrolisis, kondensasi juga. Nah, jadi nanti dia jadinya FeOH 3 kali. Untuk koloidnya. Dari mana dia? Dari Fe ini sama air mendidih tadi. Ketemu ion OH-. Hidrolisis. Hidro itu air, lisis itu ya penguraian lah. Penguraian dengan air. Jadi FeCl direaksikan dengan air tadi. Gitu ya. 3 sama 4. Opsi yang tepat yang mana tadi? C. Nomor 2. Untuk membuat sol PPOH 2 kali dilakukan dengan cara menambahkan padatan PbCl2 dengan larutan NaOH encer. Cara pembuatan sol PPOH 2 kali dikenal dengan cara, nah ini mirip-mirip teman-teman dengan yang atas ini. Yang mana miripnya dengan yang nomor 3 ini. Kalau nomor 3 kan AgNO3 ditetesi dengan HCl. Yang ini PbCl2 ditetesi dengan NaOH. Masuknya dia apa? Masuknya dia kondensasi yang pertukaran ion. Nah ini. Atau dekomposisi bertingkat. Loh, kenapa nggak hidrolisis nggak? Kan ada OH-nya. Nah, sekali lagi hidrolisis itu ketika dia direaksikan dengan air. Hidro kan dari katanya udah jelas. Seperti yang nomor 4 ini maksudnya hidrolisis. Jadi diteteskan ke dalam air mendidih. Nah, ini maksudnya dia hidrolisis. Karena ini dimasukkan dalam NaOH, maksudnya bukan hidrolisis tapi pertukaran ion. Jadi yang tepat peptisasi bukan, hidrolisis juga bukan ya. Yang tepat yang kondensasi. Seperti itu. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa baca lagi ya terkait penjelasan konsep masing-masing cara tersebut. Nah, inilah kurang lebih. Kondensasi, pembuatan koloid menggunakan penggabungan partikel-partikel kecil, bisa ion, atom, atau molekul. Ini penjelasan secara umum tentang kondensasi ya. Nanti ada 3, namanya redox, dekomposisi, sama hidrolisis. Dekomposisi ini sama dengan pertukaran ion, teman-teman. Ion. Nah,
seperti itu ya. Intinya dia pembuatan koloid dengan menggabungkan partikel kecil. Selanjutnya kita ke nomor 3. Memperkecil ukuran dengan menambahkan zat tertentu ke dalam suspensi untuk menjadi koloid, merupakan pembuatan koloid dengan cara, nah, jadi sebenarnya gini teman-teman, koloid kan dia di tengah ya, koloid. Di sini ada larutan gitu kan, di sini ada suspensi. Kalau ditinjau dari ukuran partikelnya ya, yang tadi ya. Nah, larutan ke koloid ini kita pakai cara kondensasi. Ada 3 cara tadi ya, hidrolisis, pertukaran ion, sama pengendapan. Nah, dari suspensi ke koloid kita pakai cara dispersi. Yang tadi, ada beberapa poin tadi. Berarti dari sini, jelas hidrolisis bukan, kondensasi bukan. Nah, antara dispersi, ini kan dari suspensi ya. Suspensi ke koloid. Nah, menjadi koloid. Berarti dari suspensi ini menjadi koloid. Nah, berarti jelas pakai dispersi. Sedangkan dispersi ini ada 3. Dispersi, peptisasi, homogenisasi gitu ya. Dispersi ini secara umum, nah lebih detailnya ada peptisasi sama homogenisasi. Nah, di sini karena menambahkan zat tertentu ke dalam suspensi untuk menjadi koloid, ini lebih pasnya dia masuknya ke peptisasi teman-teman. Dispersi benar sebenarnya, cuman dispersi kan pengertian secara umum. Karena ini ada yang lebih detail, yang lebih menjurus, berarti opsi yang tepat yang peptisasi. Nah, ini penjelasannya. Ini Kak hapus dulu ya. Peptisasi adalah cara pembuatan koloid dari suspensi atau endapan dengan cara menambahkan pemeptisasi atau peptisator zatnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalian bisa baca sendiri. Jadi opsi yang tepat yang C. Nomor 4, terakhir. Seorang peserta didik membuat koloid dengan langkah seperti pada gambar berikut. Yang pertama, serbuk belerang dan gula pasir digerus dalam lumpung sampai lembut. Manual ya teman-teman, ini digerus, dihaluskan pakai lumpang. Habis itu, serbuk belerang yang sudah lembut dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya, diaduk sampai homogen dan terbentuk koloid sol belerang. Nah, langkah di atas merupakan pembuatan koloid dengan cara, ini yang tepat, namanya cara mekanis. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini. Buatan sol belerang dengan cara dispersi mekanik dilakukan dengan cara menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan zat inert. Zat inert yang di sini yang dipakai gula ya. Nah, ini gula yang dipakai. Nanti dengan proses setelah zat inertnya belerang dan zat inertnya dihancurkan, ditambahkan air, dilarutkan, diaduk sampai menjadi sol belerang. Ini proses dari dispersi mekanik. Penjelasan lebih detail untuk prosesnya teman-teman bisa cek sendiri di buku teksnya, ada di sana dijelaskan juga. Seperti itu ya, 4 soal untuk di halaman 355 dan di halaman 332. Tadi ada 3 soal, sudah kita bahas. Lebih detailnya nanti teman-teman bisa cek lagi di buku teksnya. Semoga bermanfaat. Banyak kurang lebihnya kakak minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.